Pesan buat teman-teman DC semuanya seluruh Indonesia ya, kalau nagih sesuai SOP aja, sesuai aturan perusahaan aja, jangan sampai di luar, apalagi sampai merugikan instansi-instansi lain, lebih khususnya tim damkar. Untuk damkar saya ucapkan ribuan terima kasih. Anda adalah pahlawan kami. Anda mampu membongkar hal ini yang kita tunggu-tunggu dari dulu. Perusahaannya apa? Kalau saya di Enko Pak, ini bukan saya menyelamatin perusahaan atau apa, enggak Pak, cuma memang cara tagih saya yang salah, kita punya aturan juga. Dan mohon maaf nih Mas, maksudnya hari ini jenengan tuh atensinya nggak hanya dari kami, dari Jakarta pun diatensi, makanya yang nyari jenengan nggak hanya kami, yang mau nggak mau harus segera diselesaikan. Perusahaan lepas tangan gini-gini. Kalau untuk saya ada yang mendampingi. Nama perusahaannya apa? Tim, PT Tim. Kantornya di mana? Kantornya di Oh, di Sleman. Kan memang isu pinjol ini mestinya juga OJK pun turun tangan dengan hal seperti ini. Kan ada SOP-nya juga kan itu sebenarnya. Hal kayak gini kan di luar SOP kan. Kalau kami dari Damkar ini melihatnya bahwa hal seperti ini sudah terjadi berulang-ulang kali. Tidak hanya di Kota Semarang, bahkan di seluruh wilayah NKRI. Teman-teman ambulan, teman-teman ojek online, itu semuanya sering dapat hal-hal seperti ini. Sore ini semoga dengan kedatangan Mas Bone ke Damkar bisa menjelaskan sebenarnya yang terjadi kemarin seperti apa, kronologinya seperti apa. Ya, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada tim damkar Semarang, lebih khususnya kepada masyarakat Semarang semuanya, dan untuk semua tim damkar yang ada di Indonesia. Saya mengakui kesalahan yang saya buat, dan hari ini saya datang untuk mempertanggungjawabkan. Saya siap menerima konsekuensi atau mungkin ada sanksi sosial. Saya bersedia untuk menerima itu. Pengiriman laporan palsu itu disuruh perusahaan atau inisiatif sendiri, Mas? Saya melakukan hal ini itu dengan mau dan dengan sadar tahu saya melakukan ini salah. Untuk yang di Sleman itu saya tidak ada keterkaitan sama sekali, karena setelah kejadian itu saya baru tahu, baru sadar kalau ternyata sebelumnya itu sudah ada kejadian yang pemesanan ambulans dan damkar juga di Sleman itu. Tapi itu memang pure dengan saya. Perwakilan dari PT Ejeneko, PT GAD dari tempatnya Mas Fenan bekerja. PT GAD itu statusnya adalah labor supply, penyedia manpower. Nah, tadi juga Mas Fenan juga sebutkan bahwasanya bekerjanya di PT TIN. Jadi di PT TIN itulah yang mengurus operasionalnya. Yang pertama jelas kita akan memvonis Mas Fenannya sendiri, pasti akan kita keluarkan. Kebetulan tadi mohon maaf Pak Kadinas itu jam 1 mau ke sini Mas sebenarnya. Dan beliau pasti juga akan minta arahan pimpinan apakah laporan yang kemarin akan dilanjutkan atau akan seperti apa. Kami belum bisa berkomunikasi. Nanti kalau sudah ada komunikasi akan kami infokan kelanjutannya seperti apa. Gitu Mas. Permintaan maafnya diterima nggak nih Pak? Kalau teman-teman permintaan maaf diterima nggak? Ya, situ dulu tuh dan pakai APD. Iya, cobalah Mas Fenan tadi tak ceritakan, teman-teman tuh pakai jaket tuh berat loh, pakai helm, pakai SCBA, pakai sepatu, jadi mungkin biar nyoba belum pernah kan. Nah itu permintaan teman-teman. Ya, permintaan dari. Kira-kira itu. Ini pakaian yang kemarin berangkat ke sana ya. Nanti bawa nasi goreng ya. Pergi evakuasi biawak, Mas. Dinyalain mobilnya. Lari. Sama. Pegang kencang. Berat gak? Berat kan? Susah kan jadi damkar kan? Nah makanya. Awas. Berat kan? Harus rame-rame makanya. Nah. Berat gak, Mas? Berat, cukup sulit pekerjaannya, tidak mudah. Pesan buat teman-teman DC semuanya seluruh Indonesia ya, kalau nagih sesuai SOP aja, sesuai aturan perusahaan aja, jangan sampai di luar, apalagi sampai merugikan instansi-instansi lain, lebih khususnya tim damkar se-Indonesia, khususnya Semarang. Rencana alih profesi ke damkar gak, Mas? Kalau diperkenankan. Kalau diperkenankan. Sudah datang ke sini Mas Fenan atau Mas Bone Ventura. Ya ini permintaan kawan-kawan biar rasa jengkelnya kemarin, karena emang saya aja pakai jaket aja nggak kuat lama, apalagi cepet dengan respon time yang waktunya nggak panjang, harus cepet-cepet. Jadi ya cepet ini. Bahwa kerja damkar tuh gak gampang. Ini jangan buat mainan. Ya pesan buat semuanya DC di Indonesia. Jadi jangan permainkan kami lagi. Ya pesannya siapapun. Berapa hari nggak tidur? 3 hari nggak tidur. Maaf Fenan. Maaf ya, Pak. Siap. Kamu umur berapa, Dek? Namanya siapa? Ya. Yang baik-baik ngurus anak. Berat kan, Fenan? Ya, nah, nggak usah kayak gitu lagi ya. Oh, kayak gitu beratnya teman damkar. Jangan kayak gitu ya. Udah ya. Ya, wis. Pelajaran lah kita semua, mudah-mudahan kedepannya nggak ada kayak gini-gini lagi lah. Itu buat teman-teman semuanya gitu loh. Kalau saya bilangin mampus, cocok gak sih? Atau persetan gitu loh, cocok gak sih gitu loh? Cocok lah ya kalau saya bilangin mampus buat aplikasi Indosat
Ya, sekarang itu Instagramnya sudah hilang itu. Instagramnya sudah tidak bisa di-tag lagi dan itu hilang langsung dari line-nya gitu ya. Kenapa? Bisa langsung hilang gitu loh. Belum juga apa-apa udah hilang gitu ya kan. Itu di-tag sama Pak Kombes Manang Sobekti. Ya, gara-gara apa? Gara-gara viral kasus orderan fiktif. Damkar dan ambulan dan lain sebagainya. Kali ini kena batunya. Dan habis itu, ya, muncullah debt collectornya ke tengah publik. Dengan cara apa dia muncul? Dengan cara dia meminta maaf bahwasannya dia bilangin hanyalah masalah hutang pribadi. Hoi, bukan masalah hutang pribadi. Oke, kamu bekerja di bawah tekanan. Sekarang kamu bongkar rahasianya. Dan saya pengen dari pihak kepolisian, tolong dikasih efek jerah. Jangan dibiarkan hanya semata klarifikasi permintaan maaf. Dan untuk Damkar saya ucapkan ribuan terima kasih. Anda adalah pahlawan kami. Anda mampu membongkar hal ini. Ini yang kita tunggu-tunggu dari dulu. Ya, pembongkaran pelacakan nomor sampai menemukan pelakunya. Kenapa? Karena Damkar itu bukanlah bahan untuk dipermainkan. Ambulan itu bukanlah bahan untuk dipermainkan. Karena itu dibutuhkan oleh semua masyarakat apabila ada gawat darurat, kebakaran dan lain sebagainya. Selama ini kita kenal Damkar itu bukan hanya tugas dia untuk kebakaran saja, bahkan banyak yang mereka bantu. Bahkan masyarakat cenderung minta bantuan sama Damkar. Ya kan? Belum lagi ambulan. Ambulan itu juga di saat darurat, di saat kritis. Kalau ini dijadikan bahan permainan untuk melakukan teror terhadap masyarakat, sangat kurang ajar. Dan untuk pihak kepolisian, saya pengen kasus ini dibongkar dan disiarkan ke tengah publik seterang-terangnya. Saya nggak peduli. Secara manusia, saya kasihan sama debt collectornya, tapi secara hukum tindakannya salah. Ya, jangan kita hanya toleransi terhadap satu orang, kasus ini akan terjadi lagi nantinya. Ya, kasus ini sudah bertahun-tahun dan baru kali ini bisa dibongkar. Oke, dan itu pinjolnya Indosatku. Seperti yang disampaikan OJK sesuai dengan POJK nomor 22 tahun 2023, apabila nanti ditemukan sanksinya selain denda, izinnya dicabut. Saya pengen pinjolnya itu menjadi status ilegal. OJK jangan tutup-tutupi lagi. Ya, selama ini OJK selalu berasumsi itu adalah ilegal, itu adalah ilegal. Nah, sekarang sudah terbongkar itu adalah legal dan itu ternyata pindar. Pinjaman daring resmi. Kapan OJK mau komprehensi fair? Saya belum melihat OJK-nya muncul. Biasanya kalau kasus sudah seperti ini, OJK langsung muncul. Kita sudah membentuk aturannya segala macam. Mana dia? Pak Sarjito saya belum nampak itu. Pak Sarjito masih ada di OJK atau tidak gitu loh. Coba Bapak sesekali, kan Bapak yang paling sering tuh untuk muncul di TV. Ya sudah, cobalah hal-hal seperti itu. Dan hal inilah teman-teman semuanya yang sangat kita sayangkan dari pinjol-pinjol resmi kita. Mereka melakukan tindakan mereka melebihi dari pinjol ilegal. Bahkan mereka berusaha bersembunyi ya di balik ancaman-ancaman yang seakan-akan buta. Mereka beranggapan selama mereka melakukan tindakan-tindakan seperti ini tidak pernah terbongkar. Karena selama ini ya investigasinya hanya diserahkan ke aplikasinya langsung. Kali ini tidak, Damkar langsung melapor ke pihak kepolisian langsung melacak dan ditemukan. Terbongkar. Dan ini bukan satu pinjol. Saya yakin kalau semuanya dibongkar, ini akan terbongkar buruknya pinjaman online. Hari ini saya yakin semua pihak-pihak ketiga yang merasa debt collectornya itu bermasalah, pasti itu sudah dirisenkan semuanya. Takutnya terbongkar nanti. Dia bekerja sama dengan mana dan segala macam. Saya pengen kasus ini siarkan ke publik. Tadi saya melihat potongan-potongan video. Mereka hanya melakukan klarifikasi, permintaan maaf, mohon maaf dan segala. Saya nggak pengen. Ya, secara pribadi kita maafkan, tapi tindakan dia melanggar hukum. Setuju teman-teman semuanya? Tolong dikawal kasus ini teman-teman. Jangan dibiarkan tenggelam begitu aja. Silahkan Anda pergi silaturahmi ke media sosial dari Indosatku.
Anda silahkan pergi ke media sosial Indosatku, mulai dari Instagram, Facebook, semuanya Anda boleh silaturahmi ke sana semuanya teman-teman. Bahkan sampai ke Play Store Anda boleh silaturahmi ke sana gitu loh. Dan kita pengen lihat juga tindakan jelas dari otoritas jasa keuangan, tindakan nyata dari otoritas jasa keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, jangan pura-pura tidak tahu. Oke, dan jangan sampai nanti ada klarifikasi setelah kita tinjau dan segala macam, ternyata debt collectornya tidak ada hubungan dengan kami. Kita gak mendengar lagi alasan itu. Yang pengen kita dengar, berapa tahun itu si debt collectornya harus dipenjara. Kenapa saya pengen kali di debt collector itu untuk dipenjara? Ini memberikan efek jera untuk pelaku-pelaku berikutnya. Karena selama ini, kelalaian OJK dalam mengawasi, aturan yang selalu dilanggar oleh DC pinjol legal ini. Yang kedua adalah ringannya sanksi yang selalu diberikan OJK. Yang ketiga adalah OJK pura-pura tidak tahu kalau tidak ada kasus yang viral. Kali ini kasih efek jera supaya tindakan ini tidak ada lagi buat kedepannya. Kasus ini sudah bertahun-tahun, alhamdulillah hari ini terbongkar. Sepandai-pandainya tupai melompat, sesekali akan jatuh juga. Sehebat-hebatnya kamu melakukan tindakan itu, pasti kena getahnya juga. Mungkin nasib apes ya buat kamu yang si debt collectornya yang hari ini terbongkar gitu loh. Mungkin teman-temanmu yang lain belum terbongkar. Dulu-dulunya dia masih aman, tapi nasib apes buatmu hari ini. Saya berharap dengan kejadian seperti ini, kamu yang profesi debt collector, yang selalu mengancam-ngancam, yang selalu melakukan orderan-orderan fiktif, mulai ke Gojek, mulai ngirimin sedot WC, mulai dari ngirimin truk barang dan segala macam, rubahlah caramu, karena tindakanmu tidak dibenarkan dan itu bertentangan dengan hukum. Nah, buat teman-teman semuanya, kira-kira hukuman yang paling setimpal untuk debt collector seperti ini berapa tahun teman-teman? Isi di dalam kolom komentar. Dan saya pengen dari pihak kepolisian, tolong disiarkan ke tengah publik. Ya, jangan disembunyikan. Siarkan aja ke tengah publik biar menjadi pelajaran bagi debt collector lainnya supaya tidak melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Oke, dan saya akan kawal kasus ini sampai sejauh mana nanti. Dan teman-teman tolong support saya dengan cara like, share, and subscribe teman-teman semuanya. Dan isi pendapat Anda di kolom komentar. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membagi informasi buat teman-teman semuanya. Dan sama-sama kita kawal, jangan dibiarkan berlalu begitu aja. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.